ada gitu Pak. Sah Pak, PKB-nya tetap sah ya. Tapi kalau kemudian nanti ada permasalahan terkait dengan uang pisah, maka ada proses mekanisme penyelesaian perselisihannya. Bagaimana? Karena itu undang-undang juga tidak diatur tentang besarannya. Maka apa? Ya Bipartit tadi ngomong, bicara, terus kemudian putusin. Nah, gitu ya. Nah, kalau nggak ada putusin, mau sampai berselisih, misalkan pengusaha saya nawarkan saya kasih 500.000, gitu kan? Masa kerja 5 tahun kasih 500.000 misalkan gitu. Si pekerja nggak terima nih, berperkara sampai kemanapun, ya saya tetap akan kalah. Ya. Nggak ada dasarnya itu kan, maksudnya nggak ada dasarnya besarannya kan. Kalau dasarnya kita mau memberikan uang pisah pun kepada karyawan juga nggak ada dasarnya. Ya, nah yang bisa dijadikan dasar. Misalnya saya tahu ada ketentuan uang pisah, kami memberikan taruhlah 1 juta gitu. Tapi kan dasarnya underlying-nya apa? Kami mau memberikan itu. Panggil Pak, panggil untuk bikin pembicaraan tadi sehingga bikin kesepakatan atau persetujuan bersama terkait dengan besaran uang pisah yang bisa diaseptif bersama. Oke. Saya bikin begitu. Panggil. Makasih Pak. Makasih Pak. Lanjut ya untuk pertanyaan dari Ibu Susi ya. Apabila ada karyawan dengan mohon maaf ini saya agak lanjut ya Mbak Adi ya. Saya langsung Mbak Adi ya. Biar langsung nih. Ada pertanyaan dari Ibu Susi, apabila ada karyawan dengan masa kontrak misal 1 tahun, namun di akhir kontrak diputuskan untuk diangkat menjadi pegawai tetap, apakah perusahaan wajib bayarkan uang kompensasi? Sama ya tadi ya. Ya perusahaan tidak membayarkan, apakah ada dikenakan sanksi administrasi? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, tentang undang-undang ya tadi kewajibannya, pokoknya kalau PKWT berakhir, untuk PKWT yang didasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu ya. Yang PKWT perjanjian kerja harian enggak ya, perjanjian kerja harian atau hari itu enggak ya, yang berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Berakhir diberikan uang kompensasi, termasuk kalau mau diangkat jadikan uang kompensasi. Kalau perusahaan enggak bayarkan gimana? Kalau si pekerja yang enggak masalahkan ya enggak masalah. Cuma kalau mempermasalahkan kan kemudian ada proses penyelesaian. Nah kalau sampai bermasalah sanksinya apa sih? Tadi sanksinya hanya administrasi. Sanksinya administrasi. Nah, administrasinya seperti apa? Ya tadi pastinya nanti kan ditegur, diberikan. Gitu. Nah prosesnya bagaimana sih? Kan besarannya sudah diatur kan gitu, sudah ada ketentuannya. Nah kalau perusahaan nggak mau bayar karena mau diangkat gitu kan ya, ini apa namanya negotiation skill, interpersonal skill dan negotiation skill main ya Mbak Ade ya, main. Ya lobby bicarain, udahlah kan mau diangkat ya kan tetap. Udah yang kompensasi nggak usah lah. Gitu. Oh siap Pak, nggak apa-apa Pak, yang penting saya jadi calon tetap. Ya sudah kalau begitu bikin pernyataan. Nah, tadi saya sampaikan tadi ya pelepasan hak. Biar di kemudian hari jangan bikin perjanjian ya. Perjanjian nanti potensi untuk dipermasalahkan di kemudian hari. Tapi kalau dia melepaskan hak, kan nggak ada yang masalah. Namanya yang punya hak melepaskan hak gitu nggak ada yang melarang kan gitu ya. Tapi kalau perjanjian yang kemudian dibuat di situ inti perjanjiannya adalah melanggar undang-undang kan batal dihukum kan gitu ya. Perjanjian dibuat dua belah pihak yang pelanggar undang-undang kan batal dihukum. Tapi kalau yang punya hak melepaskan haknya nggak ada masalah. Misalnya Mbak Ade nih punya mobil gitu kan, tak kasihkan Pak Dwi aja lah gitu. Nah, kan nggak masalah mobilnya Mbak Ade sendiri yang maksudnya Mbak Ade nggak ada yang melarang kan, tidak ada yang menuntut. Gitu, nah, Bu Susi. Thank you Pak. Terima kasih. Kemudian Bapak Wawan, kalau setelah memberikan pemberitahuan 14 hari, apakah bisa 14 hari ini kita tidak membolehkan karena masuk? Nah, ini penyimpangan pasal 151 ya. Sebelum pemutusan hubungan kerja terjadi, entah itu, maka kedua belah pihak wajib tetap menjalankan kewajiban sebagaimana biasanya. Si pekerja tetap bekerja sebagaimana biasanya, pengusaha tetap berhak menerima pekerjaan itu, kemudian membayarkan. Tapi dikesampingkan dalam hal itu perusahaan boleh memberlakukan skorsing, boleh saja. Pemberitahuan itu skorsing kan, khusus ini ya, memberitahukan, gitu, skorsing boleh saja. Tapi ketentuannya apa? Skorsing ingat, ya, pengusaha tetap wajib membayar upah dan yang lainnya sebagaimana yang biasa diterima pekerja. Jadi kalau skorsing tetap dibayar upahnya. Itu ya Mbak Dea. Baik. Jadi boleh kalau mau skorsing boleh. Nah, karena sudah putus kan bahkan. Atau kalau berani ya nekat.
Ini ada nih, saya juga nangani kasus nih satu nih. Perusahaannya ini nih, saya nyatakan PHK, pokoknya saya PHK tanggal sekian, nah, terhitung tanggal sekian itu udah saya stop. Pokoknya sudah nggak boleh masuk. Karena di mata saya adalah dia PHK sudah. Kalau dia nggak punya PHK, ya udah berproses saja. Nanti kita lihat aja putusannya seperti apa kan gitu. Masalah gaji dan lainnya ya silahkan aja digugat, diminta di sana kan gitu. Nah, ada yang proses begitu. Tapi diingat di sisi lain kadang-kadang pekerja, serikat pekerja sekarang juga pinter-pinter. Karena kan PHK-nya belum terjadi nih. Ada kemungkinan kan nanti kita masuk isu tadi pasal 183 tadi, sanksi tadi kan masuk kategori pidana kejahatan, tidak membayar upah sesuai. Nanti bisa dibikin LP kan tuh. Kalau yang nekat kan dia bikin mentah menang, entah kalah, nah pokoknya tak laporkan, pokok gaji saya nggak dibayar, misalnya PHK-nya belum ada, tak laporkan ini, penggelapan gaji. Misalkan kan begitu kan, bisa aja kan, atau perbuatan melanggar hukum, nggak bayar gaji, misalkan dia bisa mengadu begitu. Iya, gitu ya. Itu Ibu. Tapi prinsipnya kalau scoursing tadi boleh, ya nggak pelarang tidak boleh diizinkan masuk gitu kan ya, selama proses itu boleh, tapi tetap bayar upahnya tadi ya. Oke. Tapi kewajibannya tetap kita berikan. Nah, tadi ya jawabannya ya, lawan. Oke, boleh Pak kalau mau tetap bayar begitu, stop. Nggak usah di PHK aja, karyawan di rumah dibayar juga boleh kan. Itu Bapak Wawan, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Fadli, jika di PP dalam pasal PHK pensiun tertulis bahwasanya pekerja berhak atas kompensasi sesuai ketentuan Undang-Undang 13 Namun pada bab penutup dalam PP pasal tertulis bahwa apabila ada pasal dalam PP ini yang kurang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka batal demi hukum. Apakah pasal PHK pensiun tadi terkait kompensasi batal demi hukum? Enggak. Ini kan disebutkan di sini kan kompensasi mengikuti ketentuan Undang-Undang 13/2003 kan gitu ya. Nah, ini sudah, ini betul begini aja udah betul ini kan. Ini normatif sekali begini. Jadi kalau Undang-Undang 13-nya berubah, yang ikuti perubahannya kan begitu kan. Gitu. Itu enggak bertentangan dengan Undang-Undang. Jadi bisa dipakai. Jadi Bapak dengan begini Bapak bisa pakai ketentuan yang baru nih, atau pensiun kan, pakai 1,75 terus 15%-nya hilang kan gitu kan. Oke Pak. Baik Pak. Baik Pak. Kemudian dari Pak Tegar, untuk teknis tip bipartit bagaimana pada slide sebelumnya yang tertulis bipartit adalah seni. Terima kasih ya. Iya Pak, saya katakan seni karena begini Pak. Ini kan kayak apa, kemampuan seorang cowok meluluhkan cewek kan gitu kan ya. Jadi bagaimana yang kita sampaikan itu ada konteks kemampuan komunikasi, memahami pihak yang diajak bicara, konteks meyakinkan apa yang kita sampaikan kan gitu kan ya. Nah, ya kalau bisa pakai NLP pakai NLP, kalau bisa pakai ilmu gendam pakai ilmu gendam. Intinya kan apa yang kemudian kita sampaikan dia diserap. Nah, maka kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena banyak proses karena kemampuan komunikasi tadi meyakinkan pihak satunya tadi itu akhirnya banyak yang berhasil. Tapi ada yang kemudian hanya mendasarkan undang-undang saja mentok tuh sampai ya kemudian berperkara kan. Itu yang seni di situ. Jadi interpersonal skill, komunikasi skill. Gitu ya. Terus kemudian memahami nih bagaimana nih bicara dengan orang yang karakternya flekmatis, orang yang karakternya dominan, orang yang karakternya steadiness gitu kan. Kadang orang HR kan memahami gitu ya, personality profilnya kan gitu. Kalau ngomong dengan orang yang keras, bagaimana nih agar dia bisa menerima pembicaraan kita. Nah, itu konteks-konteks itu. Nah, yang kita maksud begitu sehingga untuk meyakinkan tadi. Juga penguasaan regulasinya, aturan-aturannya. Karena untuk berargumen mendasarkan itu, menyampaikan tadi itu ya kita harus konteks penguasaannya ya harus final juga, harus ngerti juga. Gitu ya.
Karena di situ kan pada akhirnya kan meyakinkan kan, mendalilkan dasarnya begini loh. Daripada kamu nanti terus bermasalah sampai ke PHI paling putusannya juga hanya begini kan. Putusannya juga begini, tapi ke PHI itu nggak gampang, lama, dan kamu nggak dapat duit, gajian lama. Itu kan konteks rayu-rayu kan begitu kan, lama. Apalagi kalau kemudian konteks perusahaannya itu misalkan di Tangerang, nah, PHI-nya kan di sana, di Serang sana kan ya, di Banten sana. Kalau di Bekasi atau Kerawang, PHI-nya ada di Bandung kan. Kalau Jakarta masih lingkup Jakarta aja kan. Nah, apalagi yang kemudian perusahaan yang ada di kabupaten yang jauh dari provinsi, PHI-nya belum ada di kabupaten itu, adanya di di provinsi. Kan perlu biaya si pekerja. Kalau si pengusaha, kalau saya HRD mewakili pengusaha, saya enak. Saya difasilitasi dari perusahaan, mau berlama-lama, ayo saya pergi dapat mobil, saya dapat makan, dapat kalau jauh ya saya dapat penginapan, kan begitu kan? Lah kamu kan sendiri, biaya sendiri. Bahkan kalau ngajak serikat pekerja nanti kamu biayai serikat pekerja. Udahlah, kita selesai di sini aja lah. Nah, kemudian pekerjanya mikir-mikir, oh iya udah Pak, selesai di sini aja Pak, tanda tangan. Padahal sebenarnya kalau masih panjang kan dia bisa menggugat upahnya ya. Kalau panjang putusannya kan bisa mempermasalahkan upahnya juga. Tapi kalau selesai di sini kan upahnya berakhir di sini kan. Ya ini apa namanya? ATT-nya HRD, aksi tipu. Enggak bukan ya, itu hanya candaan aja. Ya, tapi memang PHK yang sah ketika ada putusan pengadilan ya pada saat itu ya Pak ya. Iya. Jadi selama kasusnya berjalan itu masih dianggap pekerja. Iya, selama belum kan belum ada putusan. Belum putusan itu kan masih setidaknya kan 30 hari tambah 30 hari ditambah 50 hari ditambah 30 hari 140 hari setidaknya. Berarti berapa bulan? 4 bulan, 6 bulan kan sekarang gitu kan. Cover gitu. Kalau dulu malah lama lagi kan nggak ada ketentuan segitu. Kalau sekarang kan sesuai dengan jangka waktu tingkatan prosesnya itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Iwan, Pak. Izin tanya, Pak, kalau misalnya peraturan perusahaan ini masa berlakunya habis Januari, selesai perpanjangan bulan Mei, apabila ada karyawan melakukan pelanggaran di bulan Maret nih, tetapi memakai acuan peraturan perusahaan, atau bagaimana Pak? Gitu. Apakah tetap pakai acuan PP yang lama kemarin, atau bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya. Iya, ada dua. PP yang belum diperpanjang itu belum diperbarui kan bisa diperpanjang. Yang pertama diperpanjang. Kemudian yang kedua, kalau sudah perpanjang tapi belum ada pengesahan nih, dari Januari sudah ada pengesahan gitu. Sebenarnya ketentuannya di bulan 28 2014 itu kan menyangkut yang jangka waktu pengesahan kwitansi itu kan 30 hari. Kalau kemudian ada pemberitahuan yang materi yang tidak sesuai kebenaran diberitahukan. Tapi kalau nggak ada pemberitahuan itu, ya sebenarnya 30 hari kalau tidak disahkan, belum disahkan maka dianggap sudah sah, maka bisa dipakaikan dasar hukum. Sah. Tapi kalau kemudian misalkan kok nggak ada, belum selesai itu, ya si hakim karena hakim itu mengambil putusan itu kan selalu ya sesuai dengan Mbak Adi yang ngajarkan gitu ya. Itu kan ada aturan, kemudian kebiasaan, sama keyakinan dia kan gitu ya. Aturan itu ya aturan yang berlaku gitu ya. Aturan yang berlaku. Kalau ternyata aturan nggak ada, yang berlaku, yang sah, ini nggak ada, maka dia pakai kebiasaan tuh. Nah, biasanya seperti apa? Menanyakan itu. Nah, termasuk kadang-kadang aturan-aturan yang sudah tidak berlaku, yang belum diberlakukan itu dibagikan acuan oleh hakim untuk mengambil putusan. Kalau ternyata nggak ada, aturan nggak ada, kebiasaan tadi itu nggak ada, ya dia ambil keyakinan dia, mau seperti apa dia memutusin. Jadi bisa aja Pak, itu tetap dipakai. Itu Pak Iwan, terima kasih. Kita pakai acuan PP yang ini ya Pak ya, yang masih dalam masa perpanjangan itu lah ya Pak ya. Iya. Apalagi itu sudah dari Januari sampai Mei. Iya. Itu kan sebenarnya 30 hari kan kalau tidak ada pemberitahuan dari instansi itu bahwa untuk memperbaiki kan berarti kan sebenarnya juga ada masalah. Nah, aturannya kalau tidak ada itu walaupun belum disahkan 30 hari sudah dianggap ya. Iya. Disahkan. Baik, selanjutnya ini ada dari Pak Wawan, Pak. Ini ada karyawan nih, Pak. Kalau karyawan yang tidak terima nih kalau di PHK, terus masuk tuh ke PHI sampai selesai ya, Pak ya. Apakah upah tetap kita bayar sampai ada keputusan? Tadi kita sempat singgung ya, Pak ya. Iya.
Ya, pada prinsipnya sebenarnya sebelum ada putusan PHK atau itu, maka kewajiban kedua belah pihak itu tetap melekat, gitu ya, melekat. Ya pekerja tetap harus bekerja, pengusaha bayar itu. Tapi kalau pengusaha tidak menginginkan pekerjanya bekerja, ya di sourcing boleh, tapi tetap bayar upahnya. Upahnya betul. Nah, bayar upahnya itu undang-undangnya begitu. Nah, kalau selesainya lama Pak, gitu, selesainya lama. Nah dulu itu ada surat edaran Mahkamah Agung, uang proses atau uang upah proses yang dapat dikabulkan, yang dapat diakseptif oleh pengadilan itu setinggi-tingginya maksimal 6 bulan upah. Jadi kalau prosesnya ternyata selesai sampai 2 tahun, apakah ada yang 2 tahun? Saya pernah sampai MA 2 tahun, ya kan? Nah itu maksimal yang bisa dikabulkan upah yang digugat itu hanya 6 bulan. Itu kalau digugat, kalau digugat ya berarti kan kalau digugat itu yang dikabulkan itu maksimal 6 bulan. Kalau sekarang ya uang masa proses itu sesuai dengan tingkatannya. Kalau putusnya di PHI, ya putusnya di PHI, sudah di PHI, prosesnya hanya sampai di PHI, maka penyelesaiannya ya upah yang di-cover ya 30 hari untuk bipartit, 30 hari untuk di disnaker mediasi atau konsultasi tadi, kemudian di PHI-nya 50 hari. Jadi berapa? Hanya 110 hari kan yang bisa di-cover. Karena undang-undangnya begitu. Iya. Kalau sampai ke MA, ya ditambah 30 hari lagi. Kalau prosesnya sampai di MA nih, baru putus dan ternyata umpama, maka upah yang bisa di-cover ya hanya 30, ditambah 30, ditambah 50, ditambah 30. Jadi hanya 140 hari saja. 140 hari kira-kira kalau 3 berarti berapa bulan itu? 4 bulan ya kan? Nggak nyampe 6 bulan ya. Gitu. Itu Pak Wawan. Iya. Itu ya. Mbak Ade kalau ada gambar silahkan ya. Mbak Wawan. Ya. Kemudian ya, dari baik, Pak. Ini Pak, ini ternyata banyak banget nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari banyak ya. Bawah juga ada. Ini dari Mbak Almi. Izin bertanya Pak, bagaimana PKWT yang berlaku hanya 3 bulan atau kurang dari 6 bulan dan diperpanjang 3 bulan lagi. Kemudian seterusnya BT yang hitungan bulan tersebut akan bermasalah karena diperpanjang sampai beberapa kali. Dan bagaimana Pak pembayaran kompensasinya? Terima kasih. Baik, untuk PKWT mau diperpanjang berapa kali? PKWT yang sekarang, ini sebenarnya topiknya PHK ya. Oke, PKWT nggak apa-apa. PKWT sekarang agak beda dengan dulu. Kalau dulu PKWT yang disyaratkan jangka waktu bisa dilakukan maksimal 2 tahun, dapat diperpanjang 1 kali maksimal 1 tahun. Jadi hanya 21. Yang didasarkan pada selesainya pekerjaan tertentu, proyek gitu ya, bisa dilakukan maksimal 3 tahun, dapat dilakukan pembaruan. Kalau ternyata belum selesai, dapat dilakukan pembaruan, 1 kali pembaruan maksimal 2 tahun, jadi 32, jadi bisa 5 tahun. Kalau sekarang PKWT, kalau yang didasarkan pada jangka waktu, itu mau bisa dilakukan maksimal 5 tahun. Jadi sekali kontrak langsung 5 tahun. Atau kontrak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, boleh. Kalau ternyata belum selesai, dilakukan perpanjangan, boleh. Berapa kali perpanjangannya? Enggak diatur. Mau 10 kali, 50 kali perpanjangan, boleh. Berapa masa perpanjangannya? Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 2 tahun, boleh. Nggak diatur jumlahnya atau masanya. Yang diatur kalau untuk jangka waktu tadi maksimal dalam satu rangkaian kontrak itu hanya 5 tahun. Jadi kalau tadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan itu terus gitu, ya maksimal sampai dengan 5 tahun kalau bentuknya perpanjangan untuk rangkaian kontrak itu. Yang didasarkan pada jangka waktu. Kalau yang didasarkan pada selesainya pekerjaan tertentu, nggak diatur sampai 5 tahun. Diaturnya apa? Diaturnya ya sampai dengan pekerjaannya itu selesai. Yang untuk didasarkan selesainya pekerjaan tertentu kan hanya untuk pekerjaan tertentu tuh. Apa itu? Yang sekali selesai. Sudah ada dan nanti sudah nggak ada lagi kan gitu kan ya. Atau yang sifatnya pekerjaan yang sementara. Nanti sudah nggak ada lagi. Contoh, proyek jalan tol Jakarta Cikampek. Gitu ya. Mau selesainya berapa? Selesainya 10 tahun ya nggak apa-apa 10 tahun, nggak dibatasi PKWT 5 tahun tadi itu. Tapi kalau Anda pakai PKWT yang didasarkan jangka waktu maksimal 5 tahun ya bisa. Dalam satu rangkaian kontrak ya. Tapi kalau didasarkan pada selesainya penyelesaian pekerjaan jalan tol Jakarta Cikampek, ya sampai dengan selesainya jalan Cikampek itu.
Kalau selesainya mau 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ya nggak apa-apa. Karena yang didasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Yang penting sampai pekerjaan itu selesai, perpanjangan itu. Gitu ya. Tentang uang kompensasi apakah harus bayar? Oh, bayar. Kapan bayarnya? Ya pada saat kontrak tadi selesai. Per periode tadi selesai, bayar. Perpanjang, selesai, perpanjang tadi bayar. Selesai, bayar. Itu yang diatur di PP. Tapi gitu terkadang ya. ada Pak pelaku usaha yang bilang, oh ini udah di PKWT udah dapat kompensasi pula, terus kita angkat nih jadi karyawan tetap dapat pesangon juga lah, ini gimana nih jadi nggak cost reduction nih perusahaan, nah gitu Pak. Iya. Ada yang seperti itu. Nah mungkin bisa dikembalikan lagi ya terkait jenis dan sifat pekerjaannya. Jadi ya memang pelaku usaha sendiri yang harus memisahkan itu dulu ya Pak ya, sebelum karyawannya mau bagaimanakan jenis pekerjaannya gitu kan Pak. Status hubungan kerja itu seperti apa gitu ya Pak ya. Iya. Iya, prinsipnya kita ini kan manusia gitu ya. Kalau bahasa Jawanya menungso. Kalau pepatahnya itu menus-menus kakean dosa kan gitu ya. Mulus-mulus tapi banyakkan dosa kan gitu ya. Kenapa? Ya itu karena kan kita maunya enak gitu kan ya. Itu mah alamiah kan. Pengusaha kan maunya begitu. Modalnya kecil, untungnya banyak. Kalau perlu pekerjaan-pekerjaan nggak usah dibayar, lu kerja kan begitu. Wajar, siapa sih yang nggak pengen begitu? Si pekerja kan juga begitu kan. Si pekerja kan juga begitu. Kalau perlu ya jangan bekerja, nggak usah bekerja tapi dapat duit gaji banyak. Dari rumah gajinya gede kan gitu kan. Tapi apakah kemudian koridor itu bisa ditemukan? Nah, itu ada koridor-koridor ketentu-ketentuan yang bisa mengatur itu. Agar ya bahasa Jawanya itu mono ya mono, tapi ojo mono-mono lah gitu ya. Begitu ya begitu tapi aja. Nah, maka ada hal-hal yang perlu diatur. Nah, karena sekarang kita udah tahu nih kalau kita nggak pakai. Sebenarnya dulu itu pengusaha pengennya PKWT kenapa? Karena biar nggak bayar pesangon kan begitu kan ya. Nah, sekarang ada kompensasi gitu kan. Maka dulu karena pekerja itu kalau PKWT nggak dapat pesangon jadi banyak masalah, itu jadi isu terus, isu sentral pekerja kan. Nah untuk mengurangi isu terus, kalau isu terus gitu kan, pekerja nggak kerja-kerja. Kalau pekerja nggak kerja-kerja, mikirin isu terus gitu kan, produktivitas nggak ada, pengusaha juga yang repot. Kan gitu kan ya. Maka ada yuk titik tengah kayak begitu. Nah sekarang, apalagi sekarang sudah jelas kan, kalau yang PKWTT setahun ya hanya 13 bulan gaji. Gitu ya, 13 bulan gaji, artinya tambah THR kan. Kalau yang PKWT kontrak kan 14, 12 bulan gaji, THR 1 bulan, tambah kontrak kan gitu kan ya. Uang kompensasi kan gitu, 14. Bahkan kemarin dalam diskusi itu ada loh, Pak, itu kan saya sudah tahu sekarang Pak, bahwa saya punya budget, saya harus mengeluarkan orang kontrak 1 tahun itu 1 bulan gaji. Bisa enggak Pak, uang kompensasinya yang 1 bulan gaji untuk kontrak 1 tahun itu, saya ikutkan dalam gajian, jadi dalam setiap bulan jadi 1 bulan itu saya potong, itu saya masukkan gaji setiap bulan gitu, saya cicil setiap bulan gitu, boleh nggak Pak? Itu masalah teknis lah, silakan saja. Iya betul. Gitu. Nah gitu, jadi betul Mbak Ida tadi ya ada yang ini gimana nih ya? Pengeluaran kita makin besar, padahal pesangon juga sudah dikurangi ya. Betul, itulah hukum ya Pak ya. Aturan nggak bicara selera pekerja, nggak bicara selera perusahaan gitu ya. Ya memang sama gitu Pak, posisinya itu gitu kan. Jadi masing-masing punya bergen posisi sendiri kan gitu ya Pak ya. Nah, kita sekarang dari bagaimana kita pengusaha ini bisa memastikan karena memang ada kos-kos yang kita cover. Nah, kita mengeluarkan sekian itu berapa yang akan kita dapat. Nah, itu yang kita terapkan nanti kita masukkan di dalam KPI-nya masing-masing individu kan. Nah, gitu. Nah, kita KPI. Nah, sehingga ya oke, saya secara undang-undang saya harus bayar Anda adalah totalnya dengan benefit dan lainnya adalah sekitar 6 juta sebulan. Jadi, kalau kemudian saya hitung manpower revenue gitu ya. Ya, Anda setidaknya Anda harus bisa menghasilkan sebulan itu ya. Kalau Anda membayar saya bayar Anda adalah 6 juta ya. Anda seminim-minimnya harus 6 juta. Tapi karena itu 6 juta saya nggak untung. Tapi kan saya butuh untung, maka Anda harus bisa menghasilkan sebulannya itu ya 6 juta lebih kan gitu kan. Nah, di mana caranya? Di KPI-nya kan gitu kan. KPI betul gitu. KPI. Baik. Gitu. Masih ada satu ya? Biasa ya. Masih ada satu nih Pak, tapi ini sederhana aja sih Pak, kalau seandainya ada karyawan yang tidak lolos masa probation PKWT. Nah, itu gimana Pak? Dapat kompensasi PKWT sama seperti dengan kompensasi PKWT atau
tidak gitu berakhir demi hukum gitu Pak. Penyelesaian PHK-nya gimana gitu Pak? Oke, untuk probation PKWTT gitu ya, itu nggak ada. Kalau nggak lolos probation itu nggak ada namanya uang kompensasi ataupun uang pesangon ya kalau probation. Tapi ingat bahwa probation itu kan hanya 3 bulan, ya nggak boleh diperpanjang dan nggak boleh diulangi lagi kan gitu kan ya. Jadi hanya 3 bulan. Jadi kita harus memastikan setelah 3 bulan itu kalau memang dia nggak diperpanjang ya harus kita sudah putus. Iya. Gitu kan ya. Jangan sampai kita mau putus tapi dia kerjanya lebih dari 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu kan secara hukum sebenarnya dia sudah menjadi calon tetap. Kalau sudah 3 bulan probation tadi sudah melewati, belum kita putus juga, maka sebenarnya sudah jadi calon tetap. Maka apa konsekuensinya? Kalau dia sudah jadi calon tetap, kita mau PHK, berproses tadi, mekanisme tadi. Iya. Walaupun belum ada pesangonnya gitu kan ya. Karena di bawah 1 tahun hanya 1 bulan gaji kan. 1 bulan gaji. Tapi kan ribet juga nih kalau dia ngeyel, saya nggak mau di PHK kan ribet juga walaupun belum ada 1 tahun kan. Nah, jadi harus pastikan kita jangan sampai probation kelewat, jangan sampai PKWT kelewat. Kalau PKWT habis ternyata kelewat belum ada perjanjian, ingat ini di Kepmen 100 2004 yang mengatur itu kan, begitu kan. Perjanjian kerja kan harus tertulis, kalau kontrak kan harus tertulis, kalau nggak tertulis berarti kan tetap itu kan. Iya. Betul. Nah, nanti mau PHK agak susah lagi kan. Iya, nanti mungkin bisa dibantu gitu ya Pak ya, diingatkan gitu kan ada pemberitahuan PHK itu ya Pak ya, pemberitahuan tidak lulus probation kalau nggak salah sama 7 hari ya Pak ya, ada itu. Iya, 7 hari itu pemberitahuan pengakhiran masa probation itu 7 hari. Iya. Kalau yang PHK tadi 14 ya 7 hari. Oke, ini Pak Miki sudah masuk nih. Keren ya. Oke Mbak, masih iya ada. Nih, rupanya ini kita asik banget ya Pak ya diskusinya nih. Malah ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baru masuk tadi 1. Tapi mungkin bisa nanti sharing di grup kecil nanti gitu kan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum muncul nih di permukaan diskusi kita gitu kan. Ini saya sangat berterima kasih dengan Pak Dwi gitu untuk dari siang sampai sore sudah membagikan kita ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berguna ya dari topik yang seksi ini gitu. Peminatnya pun begitu banyak ya yang antusias untuk menerima ilmu dari Pak Dwi. Nah, kepada teman-teman ini mengingatkan juga untuk seluruh peserta mengisi form feedback topik virtual learning hari ini ya dengan klik pada link yang tadi sudah saya kirimkan. Kemudian untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih juga sudah menyempatkan untuk ikut virtual learning sesi kali ini. Untuk sesi ini diakhiri dengan closing statement oleh Pak Dwi. Silahkan untuk closing statement terlebih dahulu, nanti kita akan sesi foto bersama. Mari Pak Dwi. Baik, terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Pak Miki juga sudah hadir, Bapak Ibu semuanya, rekan para praktisi HR. Terima kasih untuk diskusinya ya dari siang sampai sore ini. Yang terakhir perlu kami sampaikan, yang pertama adalah hubungan kerja harus pasti. Tadi terkait dengan PKWT ya pasti. Kalau PKWT pasti harus tertulis. Kalau nggak tertulis, konsekuensinya menjadi PKWTT. Kalau menjadi PKWTT, maka untuk PHK itu ada mekanismenya. Dan kemudian PHK pun juga ada konsekuensinya untuk proses PHK-nya, pembayaran pesangon dan lain-lain. Kemudian khusus untuk PHK tadi, sekarang sudah ada perubahan. Yang pertama tadi mekanismenya, tata caranya kita nggak perlu mendapatkan penetapan dari PHI, kecuali yang nanti bermasalah ya. Nah, kita hanya cukup memberitahukan kepada pekerjanya, serikat pekerjanya, dengan menyampaikan alasan PHK-nya, kompensasi yang diberikan, kan gitu ya. Kemudian ada PHK-PHK yang dilarang, ya jangan pakai PHK itu kalau dilarang, gitu ya. Cari alasan yang lainnya. Kemudian tadi yang ketiga, untuk sektor mikro dan kecil itu ketentuan pembayaran pesangon tadi itu tidak harus mengikuti itu. Jadi bisa dengan kesepakatan, dasarnya undang-undang kesepakatan. Tapi kalau mau ikuti itu ya nggak apa-apa kalau mampu kan gitu. Nah, tapi intinya adalah kesepakatan. Kemudian yang keempat adalah sekarang ada privilege kepada kita, kepada perusahaan untuk mengatur situasi kondisi tertentu yang dikategorikan alasan mendesak yang bisa dijadikan karena pekerja melakukan tindakan itu di PHK.
maka aturlah itu di dalam perjanjian kerjanya, PP-nya atau PKB-nya. Gitu ya. Yang terakhir yang nomor 5 adalah kalau pengusaha sudah mengikutkan pekerja dalam program pensiun di luar yang wajib ya, itu berdasarkan Undang-Undang 11 2092 tentang dana pensiun ya, entah itu yang lembaga keuangan, dana pensiun lembaga keuangan atau dana pensiun pemberi kerja, maka uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar iuran tadi itu dapat diperhitungkan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pisah atas terjadinya PHK pengangkatan. Jadi, dan yang terakhir tadi masih ada pertanyaan juga tentang seni gitu ya. Ada beberapa hal, beberapa masalah yang kita harus gunakan kemampuan itu, interpersonal skill, communication skill, gitu ya, negotiation skill, sehingga untuk bisa mencapai satu komitmen. Karena kuncinya di sini yang pertama adalah bipartit untuk PHK tadi itu, ya, menyampaikan pada pekerjanya, ini kan bipartit. Nah, 3 hal tadi, penguasaan materi, communication skill, interpersonal skill, kemudian negotiation skill, itu sangat dominan untuk keberhasilan itu. Sebelum menjadi masuk ke masalah yang lebih, kalau bipartitnya bagus, maka masalah selesailah. Karena memang sebenarnya ketenaga kerjaan ranahnya perdata. Jadi kalau sudah selesai, ya selesai. Gitu ya. Itu Bapak Ibu, summary saya. Ya, lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan, summary-nya untuk diskusi kita saat hari ini. Kalau ada hal yang lain, nanti silahkan diskusi bisa di grup, dan langsung juga boleh. Saya terima kasih sekali, dan waktunya saya kembalikan kepada Mbak Ade atau Pak Wiki. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya, keluarga. Baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman, Pak Dwi Saryanto beserta pemateri, kita foto bersama dulu sebelum diakhiri sesi virtual sore ini. Dimohon pada rekan-rekan untuk on videonya, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, boleh muka-muka yang ngantuk, muka-mukanya diganti dengan senyum ya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, giginya boleh kelihatan gitu, nggak dilarang. Oke. Baik, udah siap semuanya? Ini ada berapa layer nih? 1 ya. Oke. Baik ya, saya mulai ya. Boleh senyum terbaiknya dikeluarkan. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke. 2 kali foto ya, teman-teman. Yang satunya bebas nanti. Oke. Untuk yang satu lagi, bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir mengikuti virtual learning siang ini. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas ketenangan Anda. Berdoa selesai dalam mengikuti virtual learning kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga dengan pembahasan topik ini dapat menambahkan wawasan kita semua. Kemudian apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, mohon untuk dimaafkan. Saya Ade Destiani beserta jajaran Panitia Penyelenggara pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Sehat kasih selalu, Pak Dwi. Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi dan semuanya.